Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini podcast ceritanya lagi mau promosi podcast literasi habis ini. Literasi 17. Literasi 17. Cuma sekarang kita lagi mau sambil ngobrol sambil baca NGL ya. NGL ya buat manjang-manjangin durasi Ya, dan menuhin konten. Oke. Jadi Anda ngapain di sini? Saya mau dampingin Pak Abi. Kan kasihan kalau Pak Abi sendirian ya. Udah biasa ya, udah biasa gitu. Terus tadi ini ikut lomba lomba Iya, apa hari ini? Lomba estafet gelas. Estafet dan kalah. Oke. Seenggaknya saya langsung sampai final dong, Pak. Oh, berarti sempat menang. Itu. Iya, sempat menang. Dan sempet. kemudian kalah. Oke. Ini di podcast literasi ini kita akan ngobrolin tentang semua hal yang berhubungan dengan literasi, sastra, seni dan sebagainya gitu ya. Cuma ini masih nanti nyangkutnya di di YouTube saya gitu untuk awal. Oke ya. Jadi kita mulai dari kenapa Anda ada di sini selain nemenin saya? Karena saya pengen TP-TP ke Pak Abi. TP apaan? Tebar pesona. Oke, kita selesai. Terima kasih. Ya. Ih, boleh dong, Pak. Gak boleh. Tidak boleh. Oke, ya. Kayak gitu. Dia kelas berapa kamu? 10 akuntansi. Nama. Oh, nama saya Anissa. Mau nama panjang apa pendek? Cerah. Anissa. Ayo tuh, panjang. Ya. Ya bagus. Kurang panjang tapi sih. Mau lebih panjang. Tuh, kemudian dia katanya di kelas ini adalah salah satu orang yang suka nulis. Ya, betul. Nulis apa? Nulis puisi, nulis cerita pendek bisa. Udah ada berapa karyanya? Nah, ngomong doang suka gak ada. Kalau puisi kayaknya ada sekitar 5. Kalau cerpen baru 1 sih. Wih, ini cuma udah ya agak panjang cerpennya. Oke, ini berarti ini ya newcomers ya, newbie. Dari 5 puisi itu tentang puisi apa aja? Dari 5 nih, berbeda-beda sih. Yang apa aja? Pertama itu buat someone spesial saya. Bucin. Yang kedua ya buat tentang diri saya sendiri. Terus yang ketiga narsis. Lah bagus narsis guys, emang bagus. Lanjut. Nah yang ketiga ini saya bikin puisi waktu kelulusan. Jadi tentang teman-teman SMP saya. Dibacain nggak? Dibacain lah. Oh dibacain. Dibacain dong. Di depan teman-teman. Iya. Ada yang udah mual? Harusnya gini nanya, ada yang udah terkesima belum? Tidak. Jawabannya tidak ya. Oke, terus yang keempat. Yang keempat itu saya buat tentang someone spesial saya lagi. Oke. Lanjut kelima. Saya bikin 3 puisi buat someone spesial saya. Oh, ini yang berarti yang kelima ini someone spesial. Iya. Oke. Sombong ya, saya aja udah bikin 1 buku. Orangnya nggak suka. Saya juga bikin 3 puisi, orangnya nggak suka. Emang gitu hidup. Nasib. Terus kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk nulis puisi? Kenapa nggak ngetik WA aja gitu? Beda ya sebenarnya kalau ngetik WA sama bikin puisi. Kalau ngetik WA ya paling cuma ngecurahin isi hati, tapi nggak ada spesialnya. Maksudnya kayak kalau di puisi itu kan kita bisa ngebikin pakai kata-kata kiasan, ditambahin metafora gitu. Terus bikin isi hati kita jadi lebih indah gitu. Gitu, Pak. Penting banget indah ya? Iya penting. Tapi enggak harus juga. Jadi dalam puisi itu apa yang kamu kejar? Apa ya? Paling buat cuma mencurahkan hati saya sih, Pak. Perasaan saya, ngeluarin perasaan. Nggak punya teman? Puisi ada. Ada ya, tapi mencurahkan perasaan lewat puisi. Oke. Nah, dari 5 puisi ini berarti kan 3 tadi tentang someone special, 1 tentang teman, 1 tentang diri gitu. Gimana caranya nyari benang merahnya, atau gini deh, proses kreatif nulisnya kayak gimana dulu deh? Cari benang merahnya dari 1 puisi gitu. Dari 1 puisi itu gimana cara kamu bisa nuliskan itu gitu? Pertama, saya ambil contoh dari ini aja ya, yang puisi tentang teman SMP saya. Nah,
Untuk cari benang merahnya tuh pertama saya masukin ini sih apa tentang kenangan aja gitu. Kenangan. Terus yang kedua apa ya? Ayo apa? Kenangan sama Atau ada nggak yang apa namanya yang misalnya dikejar kayak misalnya kemarin kan kita udah coba ngomongin rima ya. Rima rima tuh ada yang ABAB, ada yang AAA gitu ya. Nah, kamu kemarin bikin puisi yang AAA tuh ya kan? Betul. Nah, ada nggak kejar kayak oke, gue harus punya rima kayak begini misalnya, atau oke, gue harus punya pola puisi yang kayak gini gitu, ada nggak? Ada, cuma terkadang saya mau bikin puisi modern, kadang yang puisi yang berrima gitu Pak. Nah kalau yang berrima paling karena emang dari awal udah kepikiran tuh bikin puisi berrima, jadi udah saya susun per bait. Misalnya di baris pertama bait itu saya belakangnya mau A, jadi nanti di baris selanjutnya saya tinggal mikir tuh yang belakangnya A itu kayak gimana. Tapi kadang juga puisi modern yang nggak beraturan belakangnya gitu. Ini aku ini ya mencoba ngobrol nggak tahu meluruskan atau mengkonfirmasi ya. Boleh. Sebenarnya antara puisi modern ataupun puisi sebenarnya nggak ada ya namanya puisi modern kali ya. Adanya itu puisi. Aduh, aku lupa tuh, Chairil Anwar tuh sering banget disebut sebagai apa namanya penyair muda ya. Jadi mereka itu lepas dari pattern syair kayak Sultan Takdir Ali Syabana gitu. Dia bentukannya tuh panjang-panjang gitu bentukannya. Kayak hampir kayak cerpen tapi bentukannya jadi apa namanya puisi kayak gitu ya. Tapi memang ada beberapa jenis-jenis puisi gitu ada. Ya rima itu mungkin salah satu elemen dari puisi kita. Terus kenapa puisi? Kenapa nggak fokus cerpen atau kenapa nggak yang nulis diary gitu? Nulis nggak sih diary? Suka nulis diary juga. Oh berarti punya buku diary gitu? Khusus buku diary ada, buku puisi ada. Masih jalan sampai sekarang? Masih. Oh masih. Buku diary masih. Nah tuh, kawan-kawan. Nah kenapa nulis diary? Biar hari-hari yang saya jalani tuh ada apa ya? Ada di dalam catatan saya. Jadi kalau misalkan saya kangen, saya bisa baca lagi di buku diary-nya. Betul banget ya. Jadi diary. Kemarin kita nggak sempat ngobrol ya di tugas-tugas pertama bahasa Indonesia. BTW saya ngajar bahasa Indonesia, kocak kan. Jadi ada penugasan satu hari itu mereka nulis satu paragraf gitu ya, apapun bentuk tulisannya. Yang penting dia bisa mengcapture atau memetakan gambaran dalam satu hari ya, melalui satu paragraf gitu. Dan memang iya benar juga karena tulisan itu yang bikin kita hidup walaupun secara jasad kita sudah meninggal gitu. Kapan meninggal? Pertanyaan yang bagus kan? Langsung shot. Oke. Nah, itu aja. Kita mau masuk ke pertanyaan NGL yang gue juga harus milih nih pertanyaannya mana ya. Nih, ini ada pertanyaan lucu, serius tapi sebenarnya filosofis ya. Lu benci sama seseorang? Jawab dulu deh. Lu punya orang yang dibenci nggak? Punya. Setiap orang pasti punya. Kenapa? Karena ya dari tabiatnya mungkin. Sikap. Jadi benci karena sikap ya. Iya. Kalau saya kayaknya ada deh orang yang saya benci, cuman benci karena ini apa namanya memori. Kalau tabiat kan ibaratnya gini nih, di sini ada namanya Maria tuh lagi duduk aja dia diem lagi bengong gitu ya. Maria lagi ini liatin HP gitu. Nah dia orangnya suka bengong, nah tabiatnya bengong gitu. Nah jadi lu akan benci sama tabiatnya yang tukang bengong gitu. Jadi tiap dia bengong ngeselin gitu. Iya. Tapi di sini yang lebih di capture itu atau direkam itu adalah tentang memorinya. Misalnya memori sama Maria nih, Maria pas lagi diajak ngomong serius dia bengong. Nah itu memori itu tuh yang bikin sebel ya. Tapi kalau sampai benci banget pada akhirnya enggak sih. Apa namanya udah mencoba berdamai sama diri sendiri sih.
Ya nggak tahu lah ya, kita punya proses Iya, beda-beda. betul, Nah, betul, ini. betul. Ada pepatah bilang jangan menilai buku dari sampulnya, tapi kebanyakan manusia menilai seorang dari luarnya. Ya gimana tanggapannya? Luar biasa nih pertanyaan. Keren ya ini bahasanya. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat orang tuh biasanya kan dari luarnya dulu tuh. Iya, Ya, ya kan kelihatan. Iya, karena kita ngelihat, Iya. Tapi sebenarnya ya bener juga sih. Kadang kebanyakan orang ngelihat dari luarnya aja. Maksudnya dari luarnya aja itu kita nih baru ngobrol sebentar nih sama dia. Itu kan berarti udah agak kelihatan tuh luarnya kayak gimana tuh dia. Nah, tapi kita belum tahu dalamnya. Maksudnya dalamnya tuh sifat asli dia aslinya kayak gimana. Nah, jadi dengan baru obrolan sebentar tadi itu, orang kadang udah nilai, oh dia orangnya kayak gini. Jadi kadang nilainya jelek atau kayak gimana. Tapi dia belum tahu sampul asli dalamnya itu kayak gitu. Biasanya gitu. Tapi jadi pertanyaan gini, penting nggak sih kita memperhatikan sampul kita? Kalau tadi kan ada orang yang ngelihat orang lain ya, seseorang ngelihat orang lain dari luarnya gitu. Nah yang sekarang jadi pertanyaannya, penting nggak sih kita ngelihat diri kita sendiri gitu? Maksudnya gue harus berpenampilan gimana biar enak dilihat atau enak bisa diterima orang? Penting nggak kayak gitu? Penting dong. Seberapa penting dong. Seberapa pentingnya? 1 juta, 1 miliar. Kalau masih ada di atas 1 triliun di atasnya lagi. Gua punya duit kayak begitu nggak bisa bayar gitu. Ya, tapi iya sih nilai orang dari luarnya. Sebenarnya gini, sampai tahap menilai itu pasti butuh waktu ya. Iya benar. Kalau misalnya ketemu, kalau saya pribadi sih ya, kalau ketemu orang, ini balik lagi saya ngomong sekarang ya di usia saya yang 33 tahun. Kalau zaman dulu mungkin beda lagi gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau ngelihat orang baru gitu, ya paling yang cuma kita bisa lihat itu ya, oke, dia rapi, dia enggak, kayak gitu-gitu aja ya paling. Bener-bener. Cuma memang untuk menyimpulkan orangnya kayak gimana butuh proses ya panjang gitu. Kadang-kadang namanya manusia tuh beda-beda dan unik gitu. Iya benar. Oke, lagi yang lain. Tumben biasanya Sabtu Minggu ya NJL-nya nih buat konten aja ya. Halo Pak, menurut Bapak seorang karyawan swasta perlu gak sih ngambil S2? Oke, jawabannya. Jawabannya perlu. Gimana? Kenapa tuh? Kenapa perlu? Karena balik lagi S2 itu, ini udah pernah aku jawab di beberapa NGL ya. Penting apa enggak sebenarnya? Belajar itu akan selalu penting selama kita hidup gitu. Karena belajar itu bisa memperluas pengetahuan, memperluas pola pikir. Itu yang penting ya. Tapi kalau bicara urgent atau enggak atau mendesak apa enggak, nah itu tergantung keadaan masing-masing ya. Jadi apakah harus segera ataukah nanti atau ditunda, itu tergantung keadaannya kayak gitu. Dan biasanya karyawan itu kalau pendidikannya makin tinggi juga jenjang karirnya makin bagus. Yap, betul. Biasanya pekerjaan tuh dilihat dari ini gak Pak? S1, S2 gitu kan ya? Ada beberapa pekerjaan, apalagi di Indonesia kebanyakan ya. Indonesia. Pendidikan itu penting gitu. Masih dilihat gitu. Walaupun ada juga beberapa pekerjaan yang kayak kemarin nih aku sempat temanku namanya Ida. Dia nge-share ada lowongan kerja. Dia pokoknya dibilang gini, yang penting dia bisa Excel. Kayak gitu. Jadi dia bicaranya tentang kemampuan based of skill gitu. Ya. Bukan lagi based of pendidikan, education kayak gitu. Lanjut. Mana lagi ya? Udah mentok nih, harusnya ada 9 nih. Nah, terus ada proyekan ke depan nggak buat Nisa? Maksudnya entah itu kepenulisan kah, entah pokoknya yang berhubungan dengan literasi, ada proyekan nggak ke depan? Keproyekan itu sebenarnya saya ada 2 Pak. Yang pertama saya mau namatin semua buku bacaan saya. Wah, ada apa aja tuh? Ya, saya itu masih ada to be continue. Ya, itu masih ada 5 buku. Oke. Yang belum saya baca itu. Ya, masing-masing halaman 400 halaman lah, 400 halamanan. Bentar. Itu dari 5 buku, kamu ngebacanya satu-satu atau satu-satu? Oh, satu-satu. Satu selesai gitu. Iya, gitu. Itu buku apa aja tuh? Yang pertama yang lagi saya baca ini ada Pulangnya dari Pulangnya Leila
Oke. es Chudori. Ah. Lalu nanti kalau misalkan pulang udah selesai, saya mau lanjut ke sequelnya Pulang. Oke. Itu Namaku Alam judulnya, sama autornya. Nah, terus ini karena sebenarnya bukunya ngebahas politik, agak berat-berat. Jadi saya mau lanjut ke yang agak ringan. Itu judul bukunya Janji dari Terelie. Terelie. Ya, terkenal gimana? Iya, cuma kenal kan masih Bapak? Nama Janji tuh, judul Janji tuh ada banyak soalnya. Iya. Oke, Ini lanjut. kalau nggak saya sebutin nggak tahu ya. Iya. Nah, yang keempat setelah Janji saya baca Satin. Satin itu tentang romance sih Pak, romance. Jadi agak kayak yang ringanan. Setelah Satin itu ada buku translatean dari Jepang, judulnya Funichula Before the Coffee Gets Cold. Oke, drama. Romance. Enggak sih, romance dia. Soalnya dia muter balik waktu buat pasangannya. Oke, kayak sore. Iya, Istri dari bener-bener. masa depan yang push, yang capek nonton. Iya. Saya belum nonton nih, Pak. Ya, mending lu nonton di sana. Udah habis, udah turun kah? Udah turun. 100% 100% turun. Iya. Waduh, sayang banget. Saya baru nonton 2 kali. Mau nambah 3 kali? Enggak temen. Iya. Sama iya, saya? Enggak, udah habis. Katanya udah turun. Mau niat nggak mau sama saya. Sejujurnya itu saya udah lama banget nggak baca novel, cerpen kayak gitu. Novel yang lebih tepatnya novel, karena seringan itu lebih sering bacanya artikel gitu, artikel. Terakhir artikel yang ku baca itu walaupun belum benar-benar clear ya, itu artikel tentang humor in the class. Jadi dia itu ceritanya bukan cerita sih ya. Di artikel itu dia meneliti tentang bahwa betapa pentingnya humor di dalam kelas gitu. Karena siswa itu nggak boleh terus-terusan ibaratnya belajar artinya tegang dan apa-apa gitu. Karena semakin siswa itu senang dengan pembelajaran, salah satu tekniknya adalah humor, maka harusnya semakin nyangkut. Iya. Tuh dia. Nah, kelasnya Pak Abi banget ini. Nggak bohong. Serius. No gimmick. Serius. Kan. Harus nyobain diajar Pak Abi sih. Nggak. Itu ntar NGL saya makin penuh ya. Jangan. Oh, nggak ada yang nanyain saya sih Pak. Apaan? Nggak ada yang nanyain saya di NGL. Makan post dulu. Emang pernah bikin ya NGL ya? Terus nggak ada yang nanya? Kasihan. Ada dong yang nanya dong. Ada dong. Kan saya banyak fansnya. Ya amin. Terus mana lagi nih? Tidak dapat menerima beberapa file. Karena lagi record. It's okay. Terus ada lagi yang nanya tentang, gue lupa lagi ya. Oke. Kalau nulis itu biasanya di mana? Di apa maksudnya? Tempat nulisnya. Maksudnya kayak di Word gitu atau di tempat? Iyalah, di apa namanya? Di kamu misalnya di kamar kah atau pergi di tempat mana gitu. Saya lebih suka nulis di kafe sih. Weh, Pushi baru 5 nulis di kafe, berarti 5 kafe. Wah, ini mahalan biaya tulis daripada tulisannya. Kan sekalian jalan-jalan. Oke. Nulis puisinya kan juga sama temen. Gitu. Kalau saya apa ya? Saya sih hampir terlalu bentar. Hampir 80% di luar rumah. Iya. Betul. Kadang di stasiun misalnya, kadang di tempat-tempat umum, kafe juga ada gitu, ke tempat makan juga ada, tergantung sih ya, tergantung dapat idenya di mana. Iya. Karena kadang-kadang karena saya masih jadi penyair payah ya, masih penulis payah gitu, jadi harus ngandelin mood dulu, masih ngandelin ide di otak gitu. Padahal penulis yang benar tuh ya nulis aja gitu. Ngalir. Ya gitu dah. Dia kan udah membuktikan dengan diary ya. Iya. Diary kayak gitu-gitu. Oke, ini aja deh dulu podcast pembuka kita di 19 menit sekian detik. Nanti insya Allah di podcast literasi berikutnya kami pengen banget untuk menyaring cerpen atau puisi karya anak 17. Nanti akan di-share linknya buat kalian dan kami pengen baca.
Jadi ntar ada yang akan ngebacain cerpen, ada yang akan ngebacain puisi gitu. Dan kemudian nanti kita coba bahas sama autornya atau penciptanya. Wah, kayaknya keren sih. Oke, itu aja. Makin Thank you. banyak nanti podcastnya. Oh iya, makin banyak dan makin jangan nama dia lagi ya. Please. Tadi kan saya termasuk yang ngumpulin puisi. Oh, tuh. boleh. Puisi, cerpen. Boleh, tenang. Boleh, nggak bakal saya pilih. Oke. Ada dendam pribadi dia. Mungkin. Thank you banget ya, makasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.